supaya kita sama-sama mengalami yang namanya berjalan dalam kuasa Tuhan. Saudara bisa aminkan? Haleluya. Ya. Nah, poin yang kedua, kita buka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, saudaraku. Haleluya. Ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakan buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Wow. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Siapa? Ini saudaraku. Ya, masyarakat yang ada pada waktu itu di Yerusalem, saudara. Sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya bilang Bapak Ibu Saudara, ini adalah jemaat mula-mula. Ini adalah orang Kristen generasi pertama. Waktu mereka dengar khotbah dari Petrus, Simon Petrus. Dan mereka dijamah, mereka dibukakan mata hati mereka. Dan akhirnya mereka memberi diri mereka dibaptis. Nah, ini adalah generasi orang Kristen yang pertama. Dan boleh gak saya bilang, generasi pengikut Kristus generasi pertama ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Hidup mereka beda. Hidup mereka dikatakan apa, saudaraku? Mulai saat itu hidup mereka berjalan dalam kuasa Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari kehidupan mereka. Semua orang menyukai mereka. Semua orang ini bukan orang Kristen, saudara. Orang-orang yang belum jadi orang Kristen. Tapi mereka, orang-orang yang di luar sana, mereka takjub, mereka hormat, mereka kagum, mereka rasa-rasanya gimana, saudaraku ya? Mereka rasa-rasanya mungkin kalau bisa saya mewakili orang-orang itu, saudaraku, mereka melihat ada satu perbedaan orang-orang Kristen yang baru ini. Kenapa, saudaraku? Karena mereka hidup mereka udah berubah. Mereka bisa melihat ada kuasa di dalam diri mereka, saudara. Dan apa yang terjadi? Karena hidup mereka seperti magnet, maka Tuhan menambahkan jumlah-jumlah orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya rindu kalau saudara mau mengenalkan orang lain, itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Hidup saudara berkuasa, hidup saudara penuh dengan kuasa Tuhan. Kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, saudara. Oleh sebab itu mari, jangan lagi saudara bermain-main dengan dosa. Stop, bertobat. Stop. Sudah saatnya saudara harus keluar. Sudah saat saudara harus bangkit. Jangan izinkan lagi kita bermain-main dengan dosa. Jangan lagi saudara bermain-main dengan kenajisan. Jangan lagi saudara bermain-main dengan namanya kuasa kegelapan, magic, perdukunan, okultisme. Jangan, stop. Kalau saudara nggak stop, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam diri kita? Bagaimana Tuhan mau nyatakan mujizatnya, berkatnya untuk kita? Kalau saudara masih bermain-main dengan okultisme, saudara masih bermain-main dengan dosa, saya percaya kita bukan anak kecil lagi.
Waktu saudara melakukan dosa, ada hati kecil bilang begini, jangan, nggak boleh. Tapi kembali kepada diri kita. Kita mau nurut suara mana? Kita mau nurut suara hati yang dari Tuhan, atau saudara mau menurut suara hati dari kedaginganmu? Bertobat sekarang. Jangan lakukan lagi. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita. Jangan sampai nanti itu kesempatan itu tutup. Kalau sampai itu terjadi, wah, seperti pohon ara itu, dia akan mati kering karena dia tidak menghasilkan buah. Mari Bapak Ibu, saya sampaikan hal ini. Saya bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Harus saya sampaikan. Ini waktunya kita. Saudara, kalau saudara mau ikut saya, ayo sama-sama kita naik kereta. Sampai ke tujuan, sampai ke stasiun. Dan saya percaya, kalau saudara jadi jemaat yang marah, jemaat yang belajar tunduk sama otoritas, jemaat setia, saya percaya, saya tidak akan pernah membawa saudara kering kerontang. Tapi seperti Mazmur 23 bilang apa? Engkau membawaku ke rumput yang hijau, engkau membawaku ke tempat air yang tenang. Amin Bapak Ibu. Sama-sama kita rindu berjalan dalam kuasa Tuhan. Kalau itu saudara alami, saudara gak akan pusing lagi dengan berkat. Halo saudaraku, saudara gak pusing lagi dengan namanya materi. Bapak Ibu, dunia menawarkan yang mudah, yang instan, yang gampang. Misalnya contoh, ada pinjol. Apa itu pinjol saudara? Apa itu pinjol? Gampang kan? Bapak Ibu, tapi itu solusinya belum tentu. Itu bisa menjerat saudara. Gampang kan? Tinggal klik di handphone. Saudara butuh berapa? 1 juta, 2 juta. Ada pinjol. Pinjol siap membantu kita setiap saat. Sepertinya enak. Sepertinya jalan pintas. Sepertinya dewa penyelamat. Nah, nanti besok lusa saudara didatangi debt collector. Saudara diteror tiap hari. Stres gak? Stres. Salah siapa? Bukan salah Tuhan. Bukan salah si A, si B. Salah kita. Tuh, Dewanto udah senyum-senyum Bapak Ibu. Saya nggak tahu artinya apa. Saya nggak tahu nih Bapak Ibu ya. Saya berdoa Bapak Ibu, jemaat Philadelphia tidak ada yang terikat dengan pinjol. Amin. 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 Nah, yang paling dekat itu pasti tidak terikat dengan pinjol. Haleluya. Berkat nggak perlu dikejar dalam tanda petik. Memang kita harus kerja, kita harus rajin. Ya. Tapi kalau saudara mengalami yang pertama dulu, hidup berjalan dalam kuasa Tuhan, beda. Ini namanya kingdom of kerajaan dalam bisnis. Kerajaan artinya apa saudara? Kita bakal kekurangan. Bayangkan, Bapak Ibu percaya nggak? Elia yang kasih makan siapa? Halo? Yang kasih makan Elia siapa? Pagi dan sore. Halo? Burung gagak. Kenapa burung gagak? Kenapa bukan burung merpati? Kenapa bukan burung elang? Saudara tahu nggak? Saudara lihat burung gagak. Warnanya hitam, matanya hitam, bola matanya hitam, paruhnya hitam, serta hitam. Makanya ada yang bilang burung gagak itu lambang dari burung kematian. Burung gagak, burung gagak itu adalah burung yang paling rakus
karena nggak pernah ada sisa buat dia, saudara. Dia akan habiskan sendiri. Tapi burung yang paling rakus nih, burung kematian ini bisa dipakai Tuhan untuk tiap pagi, tiap petang kirim daging, kirim roti sama Elia. Amin. Nah itu tanda amin, saudara. Haleluya. Artinya burung gagak ini gak mau sentuh makanan yang dia taruh di parutnya. Kenapa bisa begitu? Inilah hebatnya Tuhan. Di tangan Tuhan, burung yang rakus, burung yang membawa kematian ini, di tangan Tuhan berubah jadi burung yang mendatangkan berkat buat Elia. Kita berikan tepuk tangan. Artinya sederhana, kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada satupun kuasa yang dapat menghalanginya. Amin, Bapak Ibu. Itu semua kembali kepada diri kita. Mau gak saudara berjalan dalam kuasa Tuhan mulai hari ini? Sama kita berdiri. Haleluya. Oh, mari tim PPW naik ke atas panggung. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Perkataanmu ada kuasa. Doamu ada kuasa. Pujianmu ada kuasa. Penyembahanmu ada kuasa. Mari bersama dengan saya pada ini. Oh, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saya merasakan Roh Kudus, Roh Tuhan, Dia akan bicara kepadamu satu persatu pagi ini. Haleluya. Amin. Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Makasih. Rohmu yang hidup, saudara rindu berjalan dalam kuasa Tuhan. Yesus. Siapa yang rindu dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ada kuasa. Ada beberapa saat engkau menyembah Dia, berdoa, saat engkau berkata-kata, jiwaku Tuhan, amin, amin. Sekali lagi, Roh Tuhan yang hidup, Roh yang hidup. Haleluya. Jiwaku tenang Tuhan.
Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu. Orang-orang yang mengangkat tangannya kepada Tuhan, artinya orang itu terserah penuh. Keluarkan suaramu. Samaria. Ada kuasa di dalam pujian. Ada kuasa di dalam penyembahanmu. Nanti penyakit akan lari daripadamu. Karena Tuhan akan mendatangimu. Siapa yang mau didoakan pagi ini? Taruh tangan kananmu di dadamu. Oh, saya rasakan hadirat Tuhan. Usir tenang sebentar. Siapa yang letih lesu dan berbeban berat? Sudah waktunya saudara berjalan dalam kuasa Tuhan. Kalau tidak, maaf, saudara akan tertinggal kereta. Haleluya. Kita taruh di dada kita. Haleluya, haleluya. Pujianmu ada kuasa, penyembahanmu ada kuasa. Engkau akan menarik hadiratnya turun dan memberkatimu. Sekali lagi tepuk. Haleluya, haleluya. Tuhan, kau lihat tangan-tangannya terangkat pagi ini. Tuhan, kau lihat tangan-tangannya ditaruh di atas dada mereka pagi ini. Umatmu, jemaatmu yang membutuhkan pertolonganmu. Remnya bersama-sama. Haleluya.
haleluya. Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan kepadamu. Oh Roh Kudus, haleluya. Dalam nama Yesus, rasa-rasanya kami gak bisa berhenti Tuhan. Betapa indahnya kalau kami rasakan hadirat dan urapan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Perkataan kami, doa kami, pujian dan penyembahan kami ada kuasa. Berkat Allah turun kepada kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada kemiskinan di antara kami. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami rencanakan, apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat mendatangkan hasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Mulai hari ini, pakai hidup kami, urapi kami Tuhan. Kami tidak mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami mau Tuhan pakai hidup kami, besar kecil, muda dan tua. Berbahagialah engkau yang hadir pada pagi ini, saudara, karena engkau sudah dengar berita dari sorga dan engkau sudah terima berkat dari sorga pagi ini. Dalam nama Yesus, kami terima kebenaran firman-Mu, dan firman Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk. Saya serahkan kembali kepada Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Saatnya kita pengumuman warta gereja untuk minggu depan 13 Juli 2025. Seperti biasa di tempat ini ada ibadah umum Sunday service tanggal 20 Juli 2025 di jam 8 dan jam 5 sore. Jadi ada 2 kali. Habis itu kalau di hari setelah ibadah umum yang pagi ada ibadah sekolah minggu. Fire of Worship Banten di hari Selasa 15 Juli di jam 12 di GBI Menara Serpong 5.000 ya. Bagi yang mau ikut boleh silakan ke sana. Lalu ada seminar Sex, Love, and Dating di GBI Taman Elang bagi saudara-saudari yang punya anak dari kelas 7 sampai kuliah bisa ikut, karena ini seminarnya bagus banget untuk supaya anak-anak kita diperlengkapi di zaman sekarang yang bebek saja ini. Lalu ada ibadah kaum wanita via Zoom setiap hari Selasa di jam 7:30 malam. Yang mau ikut bisa hubungi Saudara Tribun. Di tempat ini juga setiap hari Kamis jam 7:30 ada doa terobosan. Bagi yang mau menghadiri ibadah ini bisa datang ke gereja. Dan hari Sabtu ada ibadah Youth Next Gen setiap jam 7. Bagi yang memiliki anak usia remaja bisa diajak ke ibadah youth ini, bisa hubungi Rika dan Timo untuk kalau misalnya menjemput. Lalu ibadah Philadelphia Kids setiap hari Minggu yang tadi saya katakan itu di setiap selesai ibadah. Lalu untuk
tim kebersihan 19 Juli dilayani oleh tim Philadelphia. Yang berulang tahun di minggu ini ada banyak ya, ada Bapak Fahid, Bapak Kianto, Bapak Rudi, Bapak Cahyadi, Bapak Hendra Gunawan, Ibu Nunuk, dan Bapak Acuy. Ada Oma Elizabeth juga ya. Dan setiap hari kita ada grup gemar membaca kitab, jadi yang mau join bisa hubungi Ibu Nunuk. Oke, dan ini juga apa namanya? Ya, itu sosial media kita bisa dibuka. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saatnya persembahan. Yang bertugas boleh mempersiapkan diri. Hari ini Hilka ya sama Hera, tapi karena Hera tidak hadir, boleh dibantu Krisan. Tante ini untuk memimpin doa. Terima kasih atas firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan sebentar lagi kami memberikan persembahan Tuhan, bela persembahan ini Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memajukan ibadat legion Tuhan, untuk keperluan di dalam legion Tuhan Yesus. Dan berkati persembahan kami Tuhan, berkati kami juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya Yesus. Kemudian yang bertugas boleh maju ke depan. Berada di hadiratmu, aku ingin selalu
meneguhkan iman kami Bapa. Hal yang tidak mungkin terjadi, tapi kami punya Allah yang penuh kuasa Bapa. Dan kami mau pegang Allah kami, pegang tangan kami Tuhan. Kadang kami terlepas, tapi tangan-Mu yang berkuasa selalu memegang tangan kami. Yesus, kami membutuhkan sentuhan-Mu, kami membutuhkan kasih sayang-Mu, kami membutuhkan pemulihan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang selalu mengerti, Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan Yesus, kami mendoakan untuk negara kami Bapa. Oh, ampuni negara kami Yesus. Ampuni setiap kami yang ada di Indonesia ini Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan Bapa, keluarga demi keluarga Tuhan. Pulihkan mulai dari kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, sampai anak-anak Kau pulihkan Bapa. Sehingga kami Tuhan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Dan kami juga mendoakan untuk Bapak Presiden kami hingga sampai ke jajarannya Bapa. Semua Tuhan Kau berikan hikmat Bapa, takut akan Engkau Bapa. Mereka menjalankan tugasnya, pekerjaannya, kewajibannya Tuhan dengan penuh takut akan Engkau Bapa. Biarlah di Indonesia ini Tuhan tidak akan terjadi lagi Tuhan. Oh, korupsi Bapa. Mereka mementingkan oleh rakyatnya, mereka mementingkan negaranya, mereka tidak mementingkan dirinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga membawakan jemaat yang sedang sakit Bapa. Engkau jamah satu persatu Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi Bapa. Seluruh organ-organ tubuhnya Kau sembuhkan dan pulihkan, tiada mustahil bagimu Bapa. Dan kami yang sedang mencari pekerjaan, Kau akan memberikan pekerjaan yang terbaik Bapa. Dan kami yang sedang kekurangan perekonomian kami Tuhan, Engkau akan memberkati kami Bapa, sehingga kami dimerdekakan dari perekonomian Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan keluarga besar Philadelphia ini di dalam tangan-Mu. Juga untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, dimanapun mereka berada, biarlah tidak ada yang mengganggu mereka Bapa. Mereka penuh dengan perlindungan dari-Mu Bapa. Mereka penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang mereka lakukan Tuhan, biarlah berkenan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari yang ulang tahun ke depan saya akan doakan. Hari ini, minggu ini banyak yang ulang tahun. Silakan maju ke depan Bapak Ibu, Saudaraku. Yang minggu ini Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Puji Tuhan. Ada berapa orang nih? Ada 5 ya. Puji Tuhan. Baik. Bapak Ibu mau mendoakan saudara kita? Si Rudi nggak ada ya? Rudi nggak datang hari ini. Nggak ada. Nanti berlima ini akan traktir kita. Ya begitu Pak Willy ya. Nanti berlima akan traktir kita nanti ya. Bisa patungan ya, satu orang berapa ya, nanti traktir kita semuanya ya. Mari kita arahkan tangan kita ke depan. Bapa di sorga, terima kasih. Satu ungkapan bahagia, sukacita kami ketika kami berulang tahun, ada Bapak Gembala atau Ibu Gembala yang mendoakan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah tambahkan usia kami 1 tahun lagi. Kami yang maju ke depan ini, usia kami gak muda lagi Tuhan. Tapi kami percaya, walaupun usia kami bertambah, tetapi semangat kami, pengiringan kami kepada Tuhan tidak akan pernah berkurang. Oleh sebab itu, satu persatu hamba doakan bersama dengan seluruh sidang jemaat. Mari Bapak Ibu arahkan tanganmu ke depan. Berkat Tuhan, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun ke atas Ibu Nono. Haleluya. Saya belum pernah merasakan Ibu Nono begitu terharu ketika didoakan.
Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupannya. Jeripayanya, kesetiaannya tidak pernah berhenti. Dan Tuhan tahu pengorbanan dan jeripayanya. Oleh karena itu hamba doakan suami, anak, mantu dan cucu-cucunya kecipratan berkat dari Tuhan. Dan untuk Ibu Nunu, Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Lewat penambangan tangan ini, penyertaan janji Tuhan digenapi. Dalam nama Yesus, dari ujung rambut sampai telapak kaki ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Yesus, untuk Bapak Praetno Hartanto, dalam nama Yesus kami doakan. Lewat penumpangan tangan ini Tuhan memberkati. Hari lepas hari Tuhan, ini waktunya revival, kebangkitan untuk Pak Praetno Hartanto. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada di depan pintu. Oleh karena itu Tuhan, urapi pakai hidup Pak Praet. Pak Praet yang sekarang bukan lagi Pak Praet yang lama. Dia adalah Pak Praet yang baru. Ampun yang baru Tuhan sediakan. Kirbat yang baru Tuhan sudah berikan. Berkati Tuhan Pak Praetno Hartanto, bahkan keluarga besarnya, istri, anak, mantu-mantu, anak-anak dan mantu-mantu beserta cucu-cucunya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dan juga buat Acuy dalam nama Yesus. Kebaikan kemurahan Tuhan selalu menyertai. Tuhan hamba doakan satu hari nanti istri dan anak-anaknya akan datang kepada Tuhan, memanggil nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Acuy Tuhan, dia bekerja dengan begitu luar biasa. Tuhan berkati dia. Jika ada orang punya niat jahat terhadap dia, Tuhan lalukan orang itu. Tuhan balikan untuk mendatangkan kebaikan buat Acuy. Acuy boleh semakin rajin, semakin setia, dan apa yang dia butuhkan Tuhan memberkati. Haleluya. Dan buat saudara kami Hendra, Tuhan memberkati Hendra. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu kerinduan hatinya. Dia baru bergabung di gereja kami Tuhan, tapi hamba percaya tidak secara kebetulan Hendra boleh datang ke gereja kami. Ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan akan berikan kepada dia. Oleh karena itu pegang hati Hendra, tidak lagi dia berbalik atau mundur dari Tuhan. Dia akan maju terus bersama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Dia akan diberkati Tuhan, dia akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Biarlah Hendra semakin setia dalam ibadah, dia hadir, dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan perlindungan dan pemeliharaan dalam nama Yesus. Dan juga untuk Kianto, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah utus Kianto untuk beribadah, untuk menjadi jemaat tetap di gereja kami. Oleh sebab itu kami seluruh sidang jemaat YSP ini mendoakan Kianto. Berkati Kianto Tuhan, istri dan anak-anaknya. Masih ada 2 anaknya yang belum datang kepada Tuhan. Hamba doakan 2 anaknya ini akan datang kepada Tuhan. Satu keluarga diberkati. Tuhan Yesus berkati mata usaha ayam bakar ABC, ayam bakar Cemara. Berkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Kianto semakin sehat, Kianto semakin sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, dan Kianto dipakai Tuhan. Dia akan bersaksi, dia akan bawa jiwa-jiwa datang ke gereja. Dalam nama Yesus, kebutuhan-keperluan Tuhan yang sediakan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan mari Bapak Ibu semua angkat kedua tangan kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan, dan mari kita doakan bersama-sama proses perbaikan jembatan dekat gereja kami. Kami doakan dalam nama Yesus.
selesai secepat-cepatnya. Tuhan pakai para kontraktor, para pekerja yang mengerjakan proses perbaikan jembatan dekat gereja kami ini. Kami doakan